Dari Anatolia hingga Konstantinopel, jejak Kekaisaran Ottoman. Selamat datang kembali di saluran kami. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan sejarah yang mengesankan melintasi waktu dan ruang, mengikuti jejak Kekaisaran Ottoman yang megah. Dari perbukitan Anatolia yang indah hingga kota yang mempesona, Konstantinopel, kita akan menjelajahi perjalanan epik ini yang telah membentuk dunia seperti yang kita kenal. Anatolia, tanah yang penuh dengan cerita dan legenda, adalah tempat kelahiran Kekaisaran Ottoman. Di sini, seorang pemimpin muda bernama Osman I memulai perjalanannya pada abad ke-13, menancapkan dasar-dasar kekaisaran yang akan mengubah sejarah dunia. Kita akan mengikuti jejak pasukan Ottoman yang tak terkalahkan, yang merebut kota demi kota, mendirikan kekuasaan mereka atas wilayah yang luas. Mereka adalah penakluk yang tak tertandingnya, membawa perubahan besar dalam politik, budaya, dan agama. Pada perjalanan kali ini, pada bagian 3 dari jejak Kekaisaran Ottoman, dari Anatolia hingga Konstantinopel, kita akan mulai di periode awal tahun pendirian Kekaisaran Utsmania atau Ottoman, dan berlanjut dengan generasi setelahnya, dan kami tandai dengan garis waktu dari jejak Kekaisaran Ottoman. Namun, perjalanan kita takkan lengkap tanpa mencapai akhir yang spektakuler, Konstantinopel. Kota yang megah ini adalah penutup yang sempurna untuk cerita ini. Kita akan menyaksikan pengepungan mendebarkan yang mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul dan dengan itu mengakhiri Kekaisaran Bizantium. Kami akan mengupas semua detail penting, mengungkapkan cerita yang menggetarkan hati, penuh dengan intrik politik, perjuangan dan prestasi luar biasa. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menyelami kejayaan Kekaisaran Ottoman. Jadi, jangan lupa berlangganan saluran kami, aktifkan lonceng pemberitahuan, dan bergabunglah dalam petualangan kami yang menakjubkan ini. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang tak akan pernah Anda lupakan. Ayo mulai menjelajahi jejak Kekaisaran Ottoman. Terima kasih telah bergabung dan mari kita mulai petualangan kita. Di video bagian pertama diceritakan beberapa faktor jejak berdirinya Kekaisaran Ottoman dari Rumah Bizantium sampai dinasti Mamluk. Dan di video bagian kedua kami uraikan awal mula Kekaisaran dari biografi Osman I dan kerajaan kecilnya. Di video bagian ketiga, kami akan uraikan jejak Kekaisaran Ottoman berdasarkan garis waktu atau tahun awal perkembangan Kekaisaran Ottoman. Dimulai dari tahun 1299 sampai dengan 1400. Sebelum kita mulai sahabat,
Yang belum subscribe channel ini silahkan klik dulu tombolnya, dan di akhir video kami tunggu like-nya bila kawan-kawan suka dengan video kami. Jadi tunggu apa lagi, mari buka. Dari Anatolia hingga Konstantinopel, jejak Kekaisaran Ottoman bagian ketiga. Dari Anatolia hingga Konstantinopel tahun 1299 sampai tahun 1400. Setelah gerombolan Genghis Khan muncul dan menghilang di Eropa, dan setelah orang-orang yang selamat, Mameluk Turki menetap di Mesir, para pendatang baru, yang juga berasal dari dataran tinggi Asia Tengah, muncul di perbatasan Kekaisaran Rum. Ada seorang pejuang pemberani bernama Ertugrul atau Tugril, tahun 1231 sampai tahun 1280. Ia ditemani oleh putranya, Osman atau Ottoman, tahun 1280 sampai tahun 1324. Pasukannya hanyalah sebuah cabang kecil dari pohon raksasa bangsa Turki. Setelah Sultan Seljuk Kayhusef II memberi Ertugrul sebidang tanah yang mengelilingi medan perang, tanah itu membentang dari Eskik, akhir di sepanjang lembah Sakarya Sangarios kuno. Osman I mendirikan sebuah kerajaan kecil di sana, yang ia sebut Memalik Osmanya, atau Kerajaan Osman, dan kota Bursa sebagai ibu kotanya. Kerajaan Utsmaniyah Bursa berkembang pesat, sementara Kekaisaran Seljuk di Rum mengalami kemunduran. Akhirnya, yang terakhir dimasukkan ke dalam Kekaisaran Ottoman, dan menjadikan makam Seljuk sebagai tempat lahirnya Ottoman. Utsmaniyah, yang datang dari Khurasan, segera menduduki seluruh pesisir Mediterania di Asia Kecil. Namun ekspansi mereka belum berakhir. Tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri adalah penaklukan Balkan dan merebut Konstantinopel. Tugas ini diambil alih oleh putra Osman, Sultan Orhan tahun 1326 sampai tahun 1359. Orhan Gazi lahir pada tahun 1281. Ayahnya bernama Osman Gazi, dan ibunya bernama Mal Sultana, putri Omer, yang merupakan orang yang dihormati di klan Kayu. Orhan Gazi bertubuh tinggi, berjenggot pirang dan bermata biru. Dia adalah seorang penguasa yang baik hati, pemaaf, religius, dan adil. Dia mengagumi para teolog. Dia memiliki karakter yang kuat dan sabar. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan rakyatnya atau mengunjungi mereka. Dia telah memenangkan kekaguman rakyatnya dalam waktu singkat. Orhan Gazi menjadi pemimpin klan Kai setelah kematian Osman Gazi pada tahun 1326. Ia menikahi Theodora, putri Kaisar Bizantium Ioannis Kantakuzina XI pada tahun 1346. Istri keduanya adalah Holofira, putri Pangeran Bizantium Yarhisar. Holofira kawin lari dengan Orhan dengan meninggalkan upacara pernikahannya dengan Pangeran Bilecet. Setelah menikah dengan Orhan Gazi, ia masuk Islam dan namanya diganti menjadi Niloufar Hatun. Ia melahirkan Murad, Sultan ketiga Utsmaniyah. Dia mengalahkan Kaisar Bizantium Andronicus III dan menaklukkan sebagian besar wilayah Asia Kecil, termasuk Nicaea dan Izmit. Pada tahun 1345, Utsmaniyah pertama kali memasuki Eropa untuk membantu Kaisar Bizantium Yohanes Cantacuzene. Orhan menikahi putri Yohanes, Theodora. Orhan menyeberangi Dardanelles 2 kali lagi untuk membantu John melawan Stephen II dari Serbia, memberikan Utsmaniyah pijakan di Eropa. Dia telah memikirkan ide untuk menyerang tepi lain Bosphorus dari Bursa, meskipun dia telah menjalin hubungan baik dengan Kaisar Joan VI Kantakuzenos, yang putrinya dinikahinya pada tahun 1356. Sebuah kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 60 orang Turki mendarat di Gallipoli di sisi Eropa Dardanelles dengan menggunakan rakit yang terbuat dari batang pohon
yang diikat dengan tali. Itu adalah hasil dari pembentukan pasukan yang akan menjadikan Kekaisaran Ottoman sebagai kekuatan militer terbesar pada masa itu. Hingga saat itu, pasukan Utsmaniyah terdiri dari kavaleri yang dapat dibangkitkan sesuai permintaan. Orhan membentuk formasi kavaleri berdiri reguler akince, yang kemudian ditambahkan resimen infanteri yang dikenal sebagai yanik, dari atau prajurit baru. Mereka adalah Janissary yang terkenal, pasukan dengan disiplin tinggi yang belum pernah ada di dunia. Mereka direkrut dari anak-anak Kristen, para tahanan dan penduduk provinsi-provinsi yang ditaklukkan, yang telah dididik sejak bayi di sekolah-sekolah Muslim. Di sana mereka tidak hanya diajari disiplin basic, tetapi juga ajaran pembela iman Ghazi sesuai dengan prinsip-prinsip Haji Bektash, pendiri sekte Darwish Bektashi. Sekte rutin tumbuh di sekelilingnya. Makamnya di dekat Kaisaria di Kapadokia masih menjadi tempat ziarah. Orhan Ghazi terus memperluas perbatasan negara baru, menambahkan Izmit dan tempat-tempat lain ke dalam wilayahnya. Orhan meraih kemenangan penting atas pasukan Bizantium yang berusaha mengangkat pengepungan Niç dan menambahkan kerajaan Karese ke dalam wilayahnya. Angora berhasil direbut kembali dari suku Ahi dan Kastil Cembe, Gallipoli, Bolair, Malkara, Chorlo, dan Tekirdak ditambahkan ke dalam wilayah Utsmaniyah. Pada masa pemerintahan Orhan Ghazi, koin digunakan untuk pertama kalinya di Kekaisaran Ottoman. Orhan meninggal pada tahun 1360 dan digantikan oleh putranya, Murad I. Putra Orhan, Murad I tahun 1359 sampai tahun 1389, mendapatkan keuntungan dari reformasi yang dilakukan ayahnya. Pasukannya bergerak ke segala arah di seluruh Balkan. Mereka merebut Adrianopol sekarang Edirne pada tahun 1362, Sofia pada tahun 1385, Niš pada tahun 1386, Somen di Bulgaria, Nikopolis Nikbolu, dan Silester di Dobruja. Hanya di Turnovo yang merupakan negara kecil Bulgaria yang tersisa, yang harus membayar upeti tahunan kepada sang penakluk hingga tahun 1393. Murad tidak hanya aktif di Balkan. Di Asia Kecil, ia menaklukkan Angora Ankara Ancera pada zaman kuno, menaklukkan kerajaan Anatolia Timur, Karaman, dan Selusin kota, dan memperluas wilayahnya hingga mencakup seluruh Anatolia. Namun, pekerjaannya belum selesai. Masih ada dua tugas penting yang tersisa, penaklukan Serbia dan peningkatan martabat Adrianopel sebagai ibu kota tahun 1362. Setelah Ikonya dan Bursa, kota ini merupakan kota ketiga di mana Sultan mendirikan istananya. Namun, tak satu pun dari kota-kota ini yang dianggap sebagai pusat pemerintahan terakhir. Mereka hanyalah perhentian dalam perjalanan ke barat tanpa henti dari Turki. Setelah suku Serbia dikalahkan pada tahun 1371, pemimpinnya mengakui supremasi Kesultanan Utsmaniyah dan setuju untuk membayar Sultan 50 okta perak. Dia juga setuju untuk mengirim pasukan untuk berperang demi kesultanan jika diperlukan. Setelah kemenangan ini, Murad I kembali ke Bursa dan menikahkan putranya, Bayazid, dengan putri Soliman Shah dan menerima Kutalia, Afshaneh, Simaf, dan Ahmed sebagai mas kawin. Murad I lahir pada tahun 1326 di Bursan. Ayahnya bernama Orhan Ghazi dan ibunya bernama Nilofer Hatun Holovira, putri seorang pangeran Bizantium Kristen. Murad I adalah seorang pria jangkung dengan wajah bulat dan hidung besar. Ia memiliki tubuh yang berotot. Dia mengenakan topi dengan koin mevlevu dan sebuah testar yang dililitkan di atasnya. Pakaiannya sederhana dan dia menyukai kain merah dan putih. Dia menerima pendidikan pertamanya dari ibunya. Kemudian ia pergi ke Bursa Medres Universitas untuk menyelesaikan pendidikannya, dan ia tinggal bersama para ilmuwan, teolog, dan seniman. Murad I adalah orang yang baik dan pendiam. Dia mengagumi para ilmuwan dan seniman. Dia baik hati kepada orang miskin dan tunawisma. Dia adalah seorang prajurit dan negarawan yang brilian. Dia bertindak dengan sangat terencana dan terprogram sepanjang hidupnya. Meskipun ia dianggap kafir
dan musuh Kristus oleh gereja Bizantium, ia memenangkan cinta dan rasa hormat dari orang-orang yang tinggal di tanah yang ia taklukkan, karena ia tidak pernah menindas mereka. Murad I mulai dipanggil Murad Hudavandingar pada tahun 1382. Hudavandingar berarti tuan dalam bahasa Turki Osmaniyar. Sayangnya, ia ditikam oleh menantu Raja Serbia, Lazar, ketika ia sedang berjalan di medan perang, setelah pertempuran pertama di Kosovo, dan ia pun meninggal tahun 1389. Murad memperluas cengkeraman Utsmania di wilayah Eropa, menaklukkan Makedonia dan menjadikan Adrianople sebagai tempat tinggalnya. Pada tahun 1373, ia memaksa Kaisar Bizantium untuk membayar upeti. Murad memulai kebijakan yang memaksa para pemuda Kristen untuk bergabung dengan korps tentara yang dikenal sebagai Janissary. Sebagai hasil dari kemenangannya dalam pertempuran Kosovo, Serbia berada di bawah kekuasaan Utsmania. Namun, Murad dibunuh di tendanya oleh seorang prajurit Serbia. Pertempuran Kosovo tahun 1389. Setelah menguasai Anatolia, Murad I memahkotai karya hidupnya dengan menaklukkan Serbia. Ini adalah kampanye yang cepat dan kejam, yang berpuncak pada pertempuran Kosovo. Poli juga disebut lapangan Blackbird, di mana Murad dan Raja Serbia Lazar berhadapan. Ditinggalkan oleh Barat, para ksatria Serbia dikalahkan secara meyakinkan pada tahun 1389. Para penulis sejarah Turki menggambarkan pertempuran itu sebagai berikut. Sungai darah mengubah pedang-pedang berlian menjadi seperti eceng gondok, dan logam tombak yang berkilau menjadi batu delima. Sejumlah besar kepala yang terpenggal dan serban yang terurai telah mengubah medan perang menjadi ladang bunga tulip yang berwarna-warni. Setidaknya 60.000 orang tewas pada hari itu. Ketika menjadi jelas bahwa Serbia telah kalah dan Raja Lazar telah ditangkap, sumber-sumber Serbia melaporkan bahwa seorang bangsawan Serbia, Miloš Obilić, bergegas masuk ke dalam tenda Murad dengan 10 orang dan menancapkan belatinya ke dada Sultan. Dia dieksekusi di tempat. Raja Lazar diseret ke depan Murad yang sedang sekarat dan juga dieksekusi. Dengan demikian, Sultan yang sekarat memiliki kepuasan karena melihat musuhnya mati sebelum dia mati. Putranya, Bayazid I tahun 1389 sampai tahun 1402, yang bertempur di garis depan, naik tahta pada malam yang sama. Jenazah Murad dibawa kembali ke Bursa dan dimakamkan di sebuah masjid yang megah. Suku-suku seperti Menteske dan Hamid Oghouları mengambil kesempatan untuk menyatakan perang terhadap Kekaisaran Ottoman, tapi Bayezid Sihil dari Petir dengan cepat bergerak melawan mereka dan mengakhiri tantangan mereka. Bayezid diserahkan kepada Kekaisaran dan perdamaian pun dideklarasikan. Putranya, Bayezid I tahun 1389 sampai tahun 1402, yang bertempur di garis depan, naik tahta pada malam yang sama. Jenazah Murad dibawa kembali ke Bursa dan dimakamkan di sebuah masjid yang megah. Suku-suku seperti Menteske dan Hamid Oghouları mengambil kesempatan untuk menyatakan perang terhadap Kesultanan Utsmania, tapi Bayezid Sihil dari Petir dengan cepat bergerak melawan mereka dan mengakhiri tantangan mereka. Bayezid diserahkan kepada Kekaisaran dan perdamaian pun dideklarasikan. Sultan Bayezid Khan sekarang mengepung Istanbul, sebuah tindakan yang menyebabkan perang salib baru. Pada pertempuran Nigbolou, tentara salib dikalahkan sepenuhnya dan pengepungan Istanbul berlanjut. Kastil Anatolia dibangun dan Bayezid meninggalkan pengepungan di tangan Wazir Ali Pasha, pindah ke Anatolia dan mencaplok Konya, Burhanuddin, dan Malatya juga ditaklukkan. Di Anatolia, Bayezid merebut kota-kota Kapadokia, Kayseri, Tokat, dan Sivas 1392-93. Dia mengamankan Ankara dan memasukkan provinsi Kastamonu dan kota-kota Amasya Amilos kuno, Konya dan Samsun di Laut Hitam ke dalam kekaisaran. Dia mengamankan perbatasan timur negara itu. Setelah kampanye pertamanya, ia kembali ke Balkan, di mana ia bertempur dengan Hongaria di bawah Raja Sigismund. Tentara Hongaria yang cukup kuat diperkuat oleh satu divisi ksatria Prancis. Menurut tradisi, pasukan Hongaria dihancurkan di Nicopolis pada 25 September tahun 1396. Karena para ksatria Prancis terlalu cepat menyerang sambil berteriak semoga langit runtuh jika kita tidak meludahi semua orang Turki dengan tombak kita.
Bayazid dikatakan menjawab tantangan ini dengan dingin. "Diamlah, kalian para pembual. Aku akan segera memberi makan kuda-kudaku gandum di atas altar Santo Petrus." Puluhan ribu tahanan Hungari dipenggal di medan perang. Berita tentang kemenangan besar Bayazid menyebar ke seluruh Asia Kecil, dibawa oleh para kurir yang diiringi oleh kereta-kereta panjang berisi para tahanan. Berita kemenangan pertempuran Kosovo menjadi bagian akhir jejak Kekaisaran Ottoman bagian 3. Pada bagian 4, kita akan memasuki perjalanan di era tahun 1400 sampai dengan tahun 1500. Dari Anatolia hingga Konstantinopel, jejak Kekaisaran Ottoman.